ikhtiarnya, ke Prof juga. Alhamdulillah sampai sekarang ya 90% ya. Pagi sehat, susah, senang itu satu paket dari ujian yang Allah berikan. Assalamualaikum Umi. Disambut wartawan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau medical check up sih, lebihnya jelasnya ke Prof. Debbie Fensky karena beliau yang tahu riwayat diri saya. Penting nih tuh, ini penting banget ini. Iya harus tetap. Cadar juga masker sebenarnya. Sudah jadi masker. Mana Bro? Hai sayangku, how are you? Kembali lagi Iya, ini hari ini Umi Pipi kan sudah ada hasil oligoscan namanya ya. Izinkan saya membuka biar kelihatan bibir saya berbicara. Jadi Umi Pipi sudah melakukan pemeriksaan. Jadi untuk mineral test report dan vitaminnya, jadi ada beberapa yang mesti kita tambahkan, tapi yang lain-lain bagus. Kita akan ke ruangan untuk meningkatkan imunitas, elastisitas kulitnya, daya tahan tubuhnya yang paling penting pada masa pandemik ini. Vaksin sudah lengkap kan ya Umi Pipi? Nah nanti saya didampingin sama perawat. Kita ke ruangan VIP. Itu ruangan yang lengkap, ada kamar mandinya, ada ruangan keluarga, ada ruangan buat dandan, ada ruang pemeriksaan. Jadi satu ruangan itu semua buat Umi Pipi pada hari ini. Masya Allah. Ya, Jadi betah ya, loh. Betah, harus betah. Seperti di rumah sendiri. Betul, kan memang ini rumahmu, Iya dong. anti-aging Ini kan icon, udah rumahnya kayak di Kinski Tower. Enggak, kalau ibu kayak ketuaan, jadi kayak kakak gitu ya. Iya, benar. Ini adikku paling cantik. Seperti apa ya? Kalau hari ini sih sebenarnya alhamdulillah sih gitu, sehat. Ya cuma mungkin ya kalau perlu vitamin kan pasti perlu ya gitu. Kita mau medical check up tadi udah sama Prof. Iya, nanti ada satu lagi yang mesti dilakukan tapi yang tahap awal dulu. Hasil oligoscan-nya ketahuan beberapa kekurangan vitamin dan mineral. Sedikit aja sih, tapi kita lengkapi. Jadi kalau anti-aging itu memang tailor-made, individual. Tidak ada orang yang sama. Tiap orang berbeda. Termasuk Umi Pipi istimewa yang dibutuhkan ini, ya itu yang akan diberikan. Supaya tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Nah, ini ruangan Umi Pipi. Jadi biasanya tuh bersama-sama kalau bawa Adiba ya. Ya. Kalau bawa Adiba di sini, Umi Pipi sini. Kalau mau mandinya di situ. Ruang dandan sebelah sana lagi. Jadi bisa seluruh keluarga ada di sini. Waktu itu Abi sebelah sana ya. Iya, Abi sebelah sana biasanya. Nah, Umi Pipi hari ini di sini ya. Boleh. Dan karena masa pandemi, ya biasanya juga begitu kalau namanya klinik. Jadi menggunakan disposable dan ruangan ini sudah di UV selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Untuk memastikan, dan setiap pasien pasti punya spray sendiri dan disposable alas tempat tidurnya ya. Ya lebih seger, lebih fit lah gitu. Karena tadi sebelum kesini kan makanya gataran. Sebelum kesini aku agak vertigo dikit tadi bilang sama Prof ya. Iya. Gitu. Tapi Jadi mudah-mudahan feeling better ya. better alhamdulillah. Alhamdulillah, itu saya suka tuh Umi Pipi selalu bersyukur. Alhamdulillah. jadi profesornya lebih senang, lebih happy. Itu dulu sih udah 2 tahun yang lalu sebenarnya sakit getah bening ini ya Prof ya. Iya. Udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Karena memang saat itu 2018 ya? Iya. 2000. Terus saya minta ke dokter internis. Pokoknya hampir 2 tahun lebih lah gitu. Saat itu memang yang dirasain memang ada yang aneh gitu, di leher saya kok besar gitu ya, bengkak. Terus sayanya sering kalau udah capek sedikit tuh langsung demam, terus sakit banget lah gitu, sakit kepala yang luar biasa. Dari situ coba didiemin. Waktu itu pernah ngerasain sakitnya itu sewaktu ngisi aku dakwah di Kalimantan, terus pulang hotel. Kan kalau ketemu umat itu hilang gitu, ketemu jamaah itu hilang karena kita ya kan bahagia gitu, ketemu, salaman, dipeluk, kasih doa, itu tuh bikin kita semakin semangat gitu kan. Udah gitu pas nyampe hotel, pas mau tidur kok demam gitu, demam tinggi, terus sakit gitu, kenapa ya gitu. Baru besoknya pas pulang aku coba langsung ke dokter.
terus saat itu dicek ya itu ada pembengkakan kelenjar getah benihnya udah besar banget saat itu, dan saat itu harus bilang langsung dioperasi kan aku takut ya. Takut gitu karena dulu almarhum ayahku juga ada sama seperti itu gitu. Terus ya udah dari situ takut, parno, udah mulai menghubungi Prof. Iya, Umi Pipi sempat cerita, terus saya bilang ya udah diperiksa oleh dokter internis, kita lihat apa. Ternyata sudah sempat di ronsen, ternyata kalau dalam bahasa kedokterannya ada struma, ya ada benjolan di area leher, tapi kemudian ternyata tidak ganas waktu itu ya Pipi. Yang paling penting itu karena setiap dokter itu punya spesialisasi masing-masing yang mesti kita hormati. Jadi begitu dibilang tidak ganas dan Umi Pipi merasa bahwa takut sekali untuk operasi karena ada trauma, saya bilang ya sudah, semoga ini bisa mengecil, kemudian kita memberikan terapi suportif, melihat apakah ada yodium yang kurang, ternyata tidak ada ya. Kemudian mungkin ada infeksi sebelumnya, kan bisa kelenjar membesar kalau ada infeksi. Kemudian kadar tiroidnya dibuat lebih normal, ternyata setelah itu menghilang, perlahan-lahan menghilang sampai hari ini. Tadi diperiksa juga tidak ada. Tapi alhamdulillah. Tapi diberikan semua vitamin dan Umi juga tetap perawatan. Karena tubuh itu harus sehat ya Pi ya. Jadi Umi Pipi perawatan kesehatan tubuhnya, saya bilang bahwa kulit juga harus sehat. Kenapa? Karena kulit itu cerminan dari hormon yang ada dalam tubuh. Jadi kalau ada masalah, kulit itulah yang kita lihat pertama-tama, karena kita ketemu orang kan tertutup oleh kulit itu apa pucat. Nah, HB-nya agak rendah waktu itu, sempat kita perbaiki dan lebih fit karena HB membawa oksigen ke seluruh tubuh sehingga tubuh lebih sehat dan terpelihara. Oke Umi, sempat kaget nggak sih awal-awal mendengar bahwa punya kelenjar itu? Kaget lah gitu, kaget banget begitu lihat CT scan-nya juga, wah ternyata emang besar banget gitu. Terus setelah itu setiap hari itu ngerasain yang sakit terus gitu kan, nggak nyaman banget deh setiap kali selesai ceramah tuh. Kadang lagi ceramah aja ngerasain sakit, cuman ditahan-tahan gitu kan, karena emang harus profesional gitu kan, ditahan-tahan. Nanti baru pulangnya kalau malam mau tidur meriang lagi, hampir setiap hari seperti itu. Akhirnya coba untuk terapi alternatif juga gitu, alternatif apa namanya kayak akupuntur. Waktu itu sempat juga sedot lintah. Karena dulu pertama aku sama Uji juga dulu pernah sedot lintah kan, akhirnya coba itu lagi gitu. Terus lumayan ada 5 biji lintahnya nempel gitu kan. Tapi di luar negeri itu juga ada loh. Iya. Ya kalau ditanya saya melarang, tidak sih, tidak melarang, yang penting lintahnya bersih. Iya, biasanya sih bersih memang. Bersih gitu. Khusus ya. Karena sebenarnya kan lintah itu memasukkan enzim ya, Dok. Iya, ada enzimnya yang ke tubuh digunakan. Gitu. Dari situ mulai rutin terus kan, ikhtiarnya ke Prof juga ke itu. Alhamdulillah sampai sekarang ya 90% ya. Kita sakit sehat semua milik Allah ya. Sakit, sehat, susah, senang itu satu paket dari ujian yang Allah berikan. Karena kenapa manusia diuji, memang kita tinggal di dunia tempatnya untuk menjalankan ujian. Nggak mungkin mas-mas juga nggak punya ujian kan gitu, punya ujian masing-masing gitu. Karena Allah tahu kenapa manusia ini diuji, karena ya memang kita ini sedang di sekolah, dan kita di dunia ini lagi sekolah gitu ya kan, lagi praktek ujian. Kalau kita lulus nanti di endingnya di akhirat nanti baik kan gitu. Jadi ya saya bersyukur aja dikasih sakit sama Allah gitu, dikasih sehat. Sakit ya bersyukur gitu kan, berarti harus menjadi sebuah pengingat gitu. Karena kan umur gak ada yang tahu mas. Prof tuh selalu ngingetin aku banget gitu, kalau misalnya aku lagi khawatir sama anak-anak. Kan namanya sekarang punya anak yang udah dewasa kan, udah pada remaja gitu kan, belum kan kita nggak bisa ngontrol 24 jam. Kalau di rumah mau dalam pengawasan kita, kalau di luar kan dia lagi syuting lagi apa, apalagi di pandemi gini kan, kadang mungkin dia lupa pakai masker atau apa. Ini kan yang jadi tuh banyak pikirannya gitu akunya gitu. Makanya kata Prof, udah lepasin aja, jangan terlalu banyak dipikirin anak-anak gitu. Tapi aku ngasih kepercayaan mereka gitu. Aku ngasih kepercayaan mereka ke anak-anak gitu, bahwa kalian di luar ketemu siapapun gitu, terus juga harus jaga kondisi, jaga diri gitu ya, dijalanin aja, dinikmatin. Karena memang anak-anak waktu ditinggal ujian kan memang masih kecil-kecil kan, jaraknya masih deket-deketan, di bawah umur
berapa waktu itu ya, kelas 1 SMP pesantren, Abi kelas 6 SD, Ayla masih 4 tahun, 3 tahun, Bilal masih 2 tahun lebih. Jadi ya bener-bener jadi sosok bapak juga, ibu juga gitu. Jadi harus bener-bener tahu karakter mereka juga gitu. Berat gak sih menjadi single parent? Ya kalau mau berat berarti kalau ada bendera udah gini, ya Allah udah di kamera ngaco kan, dada-dada di kamera nggak kuat gitu kan. Tapi harus dijalani, kita punya ada Allah yang selalu memberikan. Allah itu udah maha tahu deh gitu, kapan mau ngasih rezeki, kapan mau ngasih sehat, kapan mau ngasih jodoh. Gantian gue yang nanya dong. Iya. Timingnya tuh pasti pas gitu. Nah, ya Pipi kan? Lanjut Apa sih, Bro? Iya, nah gini ya, ini orang nanya ke saya terus saya bilang saya nggak bisa jawab. Ya udah sekarang saya jadi presenternya gitu kan. Ya, jadi gini. Prof jangan mau dikomporin sama mereka. Enggak, ini bukan ngomporin, ini sharing. Jemputnya kegoreng nih, Prof. Ini sharing nih, Pipi ya. Sharing. Iya, memang menjadi single parents memang tidak mudah. Kita yang merasakan bahwa dulu kita ada pendamping itu jauh lebih mudah. Ada orang untuk kita ngobrol, tukar pikiran. Nah, sekarang ini kan kita sendiri. Memang jodoh, lahir, meninggal, rezeki nggak bisa bertukar, Tuhan sudah yang atur. Nah, bagi Umi Pipi sendiri bagaimana? Apakah membuka pintu hati? Apa sudah dibuka, hanya Prof Debbie yang nggak tahu atau bagaimana ya? Saya nunggu Prof dulu deh. Oh gitu. Oh, kalau itu sudah pasti. Jadi kalau ada ya. Tapi belum ada kan ya? Susah nih jawabnya. Jadi enggak gini dengarkan. Kalau belum dijawab ada, berarti itu belum siap untuk diumumkan. Belum ada yang ngena. Belum ada. Nah, belum ada yang ngena. Nah, kalau mau mengena Anda itu ya yang naksir sama Umi Pipi melalui panitia dipimpin oleh Debbie Vinci. Melalui Prof. Ya, melalui Prof bener ya, Pi? Ya, oke. Tes dulu Jadi, semuanya. Ya, saya tes dulu semua. Enggak lah, bercanda ini. Bercanda, nanti Allah yang Karena menentukan. masih fokus sama diri sendiri. Iya. Fokus sama anak-anak. Fokus pengen punya cita-cita itu, saya pengen bangun rumah Quran buat anak-anak yatim duafa gitu, asrama buat mereka gitu. Jadi cuma cita-citanya itu. Terus jadi udah selalu bilang tuh sama anak-anak, tahu nggak sih, itu ada enak kayak kalau punya asrama gitu ya, khusus anak yatim duafa gitu. Tapi di situ dia belajar terus gitu. Nanti ada dibangun musola kecil. Nah, nanti ada lahan nanti buat kuburan Umi. Aku sama ngomong gitu kan. Oh, luar biasa. Nah, bagaimana kalau begini, Umi Pipi? Jadi, Debbie doakan mudah-mudahan cita-cita itu bisa sekalian. Jadi nanti ketemu jodoh yang bisa membangunkan, iya kan, membantu membangun asrama dengan rumah Quran, musola ya untuk anak-anak yatim. Ya kan, Prof doakan, boleh kan doain. Amin. Jadi doa yang terbaik ya, Prof. ya jodoh yang terbaik yang bisa sekalian membangun itu. Jadi Umi Pipi kalau ada siapa nyanyi yang alim, tadi bahasanya alim. Nggak ada, Prof. Terima Ya kasih Allah. atas cintanya Aduh. kepada Umi Pipi saya. Tapi nanti kalau berjodoh jangan lupa Bang tali pusat disimpan tali pusatnya. Tenang deh, pokoknya kalau udah nikah terus mau tali pusat itu disimpan pasti udah ada kontrak. Tanya sama Prof Debbie, I'll tell you. Oke.